teman-teman, kembali lagi di Gracie Film. Untuk penggemar Dylan O'Brien, aktor dari serial Teen Wolf, film The Maze Runner dan Love and Monster ini kembali lagi dengan karakter yang kembali ke masa sekolahnya. Hal ini menunjukkan kalau Dylan masih cocok sebagai anak SMA. Ini jadi bukti kuat kalau aktor ganteng ini tidak mengenal kata tua ya. Jadi, film yang kita bahas kali ini dengan judul Flashback tahun 2021. Dikisahkan seorang pria bernama Fred, pria berusia 31 tahun yang mencoba mengatur kedewasaannya. Ia menikah dengan Karen. Karen seorang wanita yang baik, mencintai suaminya dan juga mendukung pekerjaannya agar lebih baik. Ia juga mendukung suaminya saat mengurus ibunya, Mrs. Fitzel, yang sudah tua dan dirawat di rumah sakit. Tapi alih-alih fokus pada pekerjaan atau ibunya, Fred malah melenceng jauh ketika ia memiliki penglihatan dan merasakan sensasi yang tak biasa, yaitu kembali ke masa lalu dan bertemu wanita yang dikenalnya, namun sudah terlupakan. Sebelum kita masuk ke isi cerita, saya mengingatkan kembali ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Kalau sudah, terima kasih dan langsung saja kita masuk ke isi ceritanya ya. Cerita ini diawali dengan Fred dan istrinya Karen yang menjenguk ibu Fred yang sakit keras hingga lupa ingatan. Selain fokus pada pengobatan ibunya, Fred juga bekerja di suatu perusahaan sebagai analis informasi. Karen senantiasa selalu memperhatikan dan mendukung Fred. Ketika pergi berangkat bekerja dengan mobilnya, Fred melewati jalanan sempit. Saat menghentikan mobilnya karena telepon dari Karen, ia mulai berhalusinasi, atau lebih tepatnya alam bawah sadarnya seakan mulai membuka penglihatannya akan seorang wanita di masa lalu yang mirip teman masa SMA-nya yang bernama Cindy. Malam hari, Fred merasa kesulitan tidur. Ia kemudian mencari album kenangan SMA, dan ternyata benar ada foto Cindy di sana seperti penglihatan alam bawah sadarnya tadi. Lamunan akan masa lalu membuat Fred terkejut seketika. Karen menghampirinya. Fred beralasan hanya ingin menata barang yang membuat Karen cukup heran menata barang di saat tengah malam. Esoknya Fred mulai mencari tahu kepada guru SMA-nya dulu, Mrs. Soldis. Diketahui Karen tidak mengikuti ujian akhir. Ia menghilang begitu saja seperti beberapa siswa lainnya karena pengaruh obat merkuri. Penglihatan Fred kembali ke masa lalu saat ia duduk di bangku SMA tengah mengikuti ujian. Entah mengapa Cindy yang duduk di depannya seperti menyentuhnya, namun itu hanyalah halusinasi Fred. Di malam itu, Fred melukis. Penglihatannya menuju masa lalu melihat bayangan teman-teman SMA-nya yang hilang. Fred berjalan-jalan menuju lorong apartemen. Namun, lagi-lagi ia diperlihatkan alam bawah sadarnya akan Cindy yang memintanya untuk tetap bersamanya dan jangan melepaskannya. Di sisi lain, temannya bilang harus melawan dan jangan mengikutinya. Setelah perlawanan yang mencekam, Fred terkejut bangun yang sedari tadi tidak sadarkan diri di lantai lorong apartemen. Fred dan Karen kembali menjenguk ibunya di rumah sakit yang masih hilang ingatan. Ia berusaha untuk mencoba mengembalikan ingatan ibunya. Tapi di sisi lain, Fred juga kecewa dan tidak fokus lagi akan kondisi ibunya yang tak kunjung mengingat apapun tentangnya. Sedangkan Karen sendiri bingung harus bagaimana. Di suatu klub malam, Fred mulai bertemu dan reuni bersama Sebastian, teman masa SMA-nya. Fred ingin mencari tahu obat merkuri yang kaitannya juga dengan Cindy. Sebastian berkata bahwa pengaruh obat itu sangat luar biasa hingga membuatnya tidak mengingat apa-apa keesokan harinya. Ia juga mengatakan untuk bisa mengetahui Cindy perlu mengkonsumsi merkuri. Sebastian melempar sesuatu. Penglihatan Fred menuju masa lalunya kembali. Ketika SMA, Fred, Sebastian, Andre, dan Cindy masuk ke gedung tua. Mereka berencana mengkonsumsi obat merkuri itu. Cindy mengatakan pada Fred, terserah apa yang menjadi pilihannya. Tapi Fred akhirnya menelan obat itu. Setelahnya, Fred merasakan halusinasi. Melihat dua temannya, Sebastian dan Andre yang tak berdaya karena obat itu,
Cindy mengajak Fred ke suatu arah. Cindy mengungkapkan ia menggunakan obat itu untuk menjelajah. Fred yang kebingungan hanya mengikuti Cindy saja. Namun Fred lagi-lagi tersadar dari alam bawah sadarnya. Yang mana malam itu ia sedang berhubungan ranjang dengan istrinya Karen. Fred yang merasa tidak fokus membuat Karen kecewa. Di sisi lain, Karen menemukan lukisan wanita mirip Cindy yang dibuat Fred. Hal itu mulai menimbulkan polemik dalam hubungan pernikahan mereka. Esok harinya Fred mengunjungi rumah Sebastian, di mana ia juga bertemu Andre. Mereka bertiga bernostalgia akan masa-masa SMA. Fred belum menyerah untuk mencari tahu tentang Cindy, karena penglihatan alam bawah sadarnya selama ini akan Cindy yang mengalami kejadian buruk. Namun teman-temannya lupa dan seakan tidak terlalu mengetahui hal itu karena pengaruh obat merkuri. Penglihatan alam bawah sadar Fred kembali ke masa lalu. Saat itu ia sedang berpesta dengan Cindy, Sebastian, dan Andre. Menghindari pengejaran petugas kepolisian, Fred dan Cindy berhasil menyelinap ke bangunan rooftop. Mereka berdua mengobrol. Cindy kembali bertanya apakah akan mengikutinya lagi. Dan Fred hanya mengikutinya saja. Tak lama kemudian ia tersadar dari tidurnya di kantor ia bekerja. Fred terkejut karena atasannya Evelyn ada di hadapannya. Evelyn meminta Fred ke ruangannya untuk bicara. Evelyn mengatakan jika Fred besok harus melakukan presentasi dengan direksi. Di samping itu, posisi Fred dalam pekerjaan cukup terancam karena belakangan ini sering terlambat dan kehilangan fokus. Beberapa kali Sebastian menelpon Fred yang tentunya merasa cukup terganggu karena masih di kantor. Setelah telepon diangkat, Sebastian memintanya bertemu untuk mengungkapkan suatu hal tentang Cindy. Fred, Sebastian, dan Andre berencana menuju gedung tua di Jalan Blackbird, tempat mereka terakhir bertemu Cindy. Tiba di gedung tua itu, mereka membobol pintu dan arena ruangan gelap. Mereka berjalan menyusuri lorong dengan senter. Alam bawah sadar Fred kembali menuju masa lalu. Tepat di gedung itu, dulunya mereka mengadakan pesta. Fred, Sebastian, Andre, dan Cindy hendak mengkonsumsi obat merkuri asli tanpa campuran. Fred yang beranjak ke toilet sejenak merenung, namun akhirnya menelan obat itu. Tak lama kemudian, Andre masuk ke toilet, berteriak agar jangan mengkonsumsi obat itu. Terjadi keributan kecil, karena Fred yang panik sudah terlanjur menelan obatnya. Tapi Andre hanya berlari ketakutan. Fred menuju sebuah ruangan lagi. Di sana ia bertemu dengan beberapa gelandangan misterius dan beberapa temannya yang hilang termasuk Cindy. Ia meminta Fred untuk tetap mengikutinya. Fred mengalami halusinasi luar biasa hingga membuatnya muntah. Terbangun dari penglihatan dan tidurnya, Fred sangat panik ketika mendapatkan 15 pesan dari atasannya, Evelyn. Karena ada presentasi dengan direksi yang ia lupakan. Tiba di kantor, Fred sangat berantakan, tidak fokus. Ia mengalami refleksinya dulu ketika SMA akan menghadapi ujian. Ia terlambat, tidak fokus menjelang ujian hingga secara tak diduga mengamuk di ruang kelas. Begitupun kini ia mengamuk di ruangan meeting direksi. Fred yang mengamuk, semuanya ketakutan. Evelyn yang marah memanggil polisi. Fred berlari yang dikejar polisi seperti halnya di waktu SMA. Secara tidak diduga, Fred memiliki kehidupan baru di negara lain sebagai pelukis bersama Cindy yang tinggal bersamanya. Mereka bersantai, lalu berjalan-jalan di sebuah gurun bersama. Fred dan Cindy seakan pernah menjalani kisah cinta. Terbawa lagi di masa di mana mereka bermesraan di gedung tua. Mereka bernostalgia dengan kalung kenangan mereka. Kalung itu jatuh, membuat Fred terbawa lagi ke masa lalunya. Saat ia masih kecil yang menjatuhkan barang berharga hingga ibunya menangis. Dan terngiang akan ibunya yang sangat menyayanginya sejak kecil. Fred yang kembali normal dan tersadar ke kehidupan normalnya. Karena ingatan masa kecil akan ibunya, dari kantornya itu bergegas menuju rumah sakit untuk menemui ibunya yang sudah lama tidak ia jenguk.
Di hadapan ibunya, Fred berusaha mengembalikan ingatan ibunya kembali. Ketika melihat lidah ibunya akan menjulur, lagi-lagi Fred teringat Cindy. Lalu panik dan nyaris akan beranjak lagi dari ibunya. Namun secara mengejutkan, ibunya memanggil-manggil Freddy. Ibunya mulai mengingat dan memanggilnya yang membuat Freddy menoleh. Kemudian terharu dan mencium tangan ibunya. Fred kembali flashback melihat alam bawah sadarnya. Di gedung tua terakhir ia bertemu Cindy. Fred pernah mengatakan tidak akan ikut berjelajah dengan Cindy lagi. Menjelajah antara kehidupan masa lalu dan masa yang akan datang yang tidak menentu. Sekolah berantakan dengan sering terlambat, tidak fokus, gagal ujian hingga mengamuk di kelas. Bekerja di perusahaan berantakan dan dikeluarkan. Tidak peduli kondisi ibunya hingga dikejar polisi. Semua itu adalah refleksi jika ia mengikuti Cindy. Dan kekacauan itu adalah refleksi dari kehidupan Cindy yang kacau balau, yang sekarang ia sudah menghilang. Namun pada kenyataannya, ketika Fred berhasil melawan dan tidak mengikuti Cindy seperti dorongan teman-temannya untuk melawan, kini ia memiliki kehidupan yang normal, seperti lulus ujian sekolah, bertemu Karen, memiliki karir yang bagus, kemudian menikah dengan bahagia, dan istrinya Karen kini tengah hamil, hingga merawat ibunya dan memeluknya di ruang rawat. Kesimpulan akhir yang bisa diambil dari alur cerita yang acak ini adalah, apabila mengikuti pengaruh buruk, maka kehidupan akan kacau balau, dan masa lalu akan menghantui. Namun, jika mampu melawan pengaruh negatif, maka hal-hal baik akan datang dan kehidupan pun berjalan normal. Film pun selesai.